Sekarang Ailoba di daerah Rantau Prapat ini, daerah ke Labuhan Batu ini, nama daerahnya itu banyak Aek ya. Nanti ini kan sekarang Ailoba, nanti ada Aek Kanoman, ada Aek Nanas, ada Aek apa lagi, Aek Pamingke, macam-macam Aek semua lah gitu. Kalau seperti daerah Jawa Barat itu kan pakai nama Ci ya, Ci Hampelas, Ciater, apa lagi, Cibaduyut, ya kan, Cilenyi. Daerah itu Jawa Barat semua Cici lah. Kalau di sini C ya, gitu. Tapi ada juga kalau di Medan banyak juga Ci ya, Cinoni, gitu kan, Cicayen, ya apa lagi, ya Ci juga. Ya inilah dia, daerah ini termasuk daerah perkebunan juga ini, Ailoba ini. Memang kalau mulai dari kisaran lah ya, sebetulnya enggak juga, mulai dari tebing itu daerah perkebunan, tebing, kisaran. Tapi memang di daerah Asahan dan Labuhan Batu ini cukup dikenal. Daerah ini daerah sawit, makanya orang pernah juga bilang daerah Rantau Prapat ini daerah dolar. Saking banyaknya dari sini dihasilkan minyak sawit. Kita tahu lah kalau sawit ini kan mulai dari buah sampai kepada biji, sampai kepada kulit, kepada ampas, semua jadi uang gitu kira-kira. Nah, ini jalannya agak tanjakan. Kalau pagi seperti ini relatif lebih sepi karena truk-truk dan bus-bus luar kota itu lagi di kandang semua. Mereka masuk kandang karena baru tiba kan, baik itu yang dari Medan ke Riau, ke Duri atau ke Pekanbaru, maupun yang dari Pekanbaru menuju Medan, itu kan semua udah sampai di Medan jam segini. Kira-kira jam 9, jam 10 mereka udah sampai di Medan. Nah, kemudian supirnya tidur dulu, istirahat untuk berangkat lagi nanti malam. Nah, jadi jalan ini relatif sepi lah kalau pagi. Nah, ini perumahan apa ya? Ini perumahan dari perkebunan sipep kayaknya nih. Ya, lomang ya. Ini truk-truk membawa sawit. Ailoba ini kita belum tahu masuk Asahan apa sudah masuk Asahan, masih Asahan. Nanti mungkin perbatasannya Aek Ledong ya. Ya, setelah Ailoba nanti ada Aek Ledong. Itu perbatasan Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labura. Tadinya kan Labuhan Batu ini satu ya, ibu kotanya Rantau Prapat. Tapi sekarang sudah 3, Labura, Labusel, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu. Ibu kotanya Rantau Prapat. Ya, ini dia truk berhenti sesukanya aja.
Ini memang udah mau dapat perbatasan ini, perbatasan Asahan dengan Labura itu ya Aek Ledong. Ya, seingat saya Aek Ledong. Itu tadi Aek Norba, sekarang masuk ke mendekati Aek Ledong. Ya, kami mungkin perlu informasikan buat penonton kami ini, ini Aek Ledong betul, bahwa Aek Ledong ini dikenal penghasil beras. Aek Ledong ini penghasil beras. Jadi sampai sekarang kayaknya masih banyak beras dari Aek Ledong dan berasnya bagus. Dan kalau kita mau amati jalannya sama, tuh Ledong Barat, itu Ledong Barat. Jalannya sama, besar jalannya itu sama ya, mulai dari kisaran sampai ke sini, lebar jalannya itu sama. Paling kalau kami hitung lebar jalan ini mungkin sekitar 6,5 sampai 7 meter saja ini. 6,5 sampai 7 meter. Tapi kendaraan yang melintas di sini luar biasa besar-besar. Seperti inilah yang di depan kami ini. Ini masih ada lagi yang lebih besar dari ini. Nah, kalau dua truk seperti ini berpapasan, itu yang membuat kita kadang-kadang jadi lambat bergerak. Ya, itu Aek Ledong. Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labura. Selamat jalan. Nah, jadi perbatasannya itu seperti yang saya bilang tadi kan, Aek Ledong itu masih masuk Kabupaten Asahan. Tadi ada Gapura, selamat datang di Kabupaten Labura katanya. Nah, ini udah masuk Labuhan Batu ini sekarang, Labuhan Batu Utara. Labuhan Batu Utara ini ibu kotanya Aek Kanopan, ya kan? Aek Kanopan kan? Nah, kalau Labusel ibu kotanya Kota Pinang. Labuhan Batu Selatan itu ibu kotanya Kota Pinang. Nah, beginilah kondisi jalannya, nah, bergelombang. Harusnya pemerintah memperlebar jalan ini karena tidak layak untuk jalan Trans Sumatera. Sekalipun mungkin sudah ada dipersiapkan jalan tol JTTS, jalan tol Trans Sumatera itu, tapi ini masih hari biasa. Masih hari biasa. Bayangkan kalau ini hari besar, hari-hari raya seperti itu, ya, kendaraan itu sudah itu padat, susah lewat. Atau mungkin pemerintah boleh buat semacam jalan alternatif gitu, seperti saya lihat dulu pernah di Sergei. Jadi kita itu tidak lewat lagi dari Kota Perbaungan itu, ada dibuat jalan dari belakangnya gitu, dibuat jalan alternatif, ya kan. Dan kalau sekarang saya lihat di Toba, menuju ke Bali G itu ada jalan alternatif dari Tambunan. Ada jalan alternatif dibuat kurang lebih mungkin 10 sampai 15 km mungkin ya. Nanti keluarnya itu dari Tambunan itu keluarnya di Sibulele, daerah Silalahi gitu. Nah, itu kan membantu memperlancar jalannya kendaraan-kendaraan. Nah, ini kan lihatlah ini semua. Ada toko-toko di sini, pusat bisnis ya.
Karena bagaimanapun juga kalau di sana ada pusat bisnis, pastilah kendaraan juga banyak terparkir di pinggir jalan. Baik itu kendaraan yang pelanggan, si pembeli, customer, maupun kendaraan dari si pemilik toko itu sendiri. Ya, ditambah lagi becak, ya kan, becak parkir juga kan kita tahu lah, mereka kan parkir suka-suka ya, jadi menambah sempit, menambah kecil ruang gerak kita di jalan raya yang seperti ini. Ya kan. Nah, ditambah lagi yang baju hijau ini pun mempersempit ruang gerak kita ini, bapak ini. Nah, ini baju hijau ini mempersempit ruang gerak kita, nggak berani kencang kita kalau dia sudah ada di tengah jalan, ya kan. Nah, ini ada sebelah kanan kantor Polsek apa namanya ini Polsek Kuala Hulu ya, sektor Kuala Hulu. Ini di sini ada lagi pajak ini, atau pasar. Kalau kita bilangnya kan pajak ya. Ada pasar. Kalau pasar ini lagi rame, kendaraan-kendaraan lah yang ada di sini semua. Nah, ini pasarnya ini, pajak. Ya, ini ya, gudang. Ini rumah dinas bupati. Wah, besar juga ya rumah dinas bupati. Udah seperti rumah dinas gubernur Sumatera Utara. Ini kantor bupatinya. Ini sekarang apalagi nih? Wah, tahu lapangannya cukup lebar nih. Yang bisa kami sampaikan sebelum nanti masuk ke kota Rantau Prapat. Ini sekarang kita masuk ke Aek Natas. Jadi setelah melewati beberapa Aek, sekarang masuk di Aek Natas. Betul-betul bergelombang. Dan ditambah lagi truk besar-besar ini ya, panjang lagi ya. Mungkin sekitar 1 jam lagi ya, 1 jam lagi mungkin baru sampai nanti ini di kota Rantau Prapat. Kalau kita sebetulnya kebalik dari bukit itu, di balik gunung itu sudah Kabupaten Toba itu. Jadi gunung ini pemisahnya antara Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuan Batu dengan Kabupaten Toba. Nah, sekarang kita sampai di Aek Pamingke. Setelah Aek Natas tadi, ini Aek Pamingke. Ada perumahan perkebunan, tapi ini perkebunan apa? Masih lihat kita ini, belum tahu perkebunan apa ini. Yang pasti kanan ini karet, perkebunan karet, tapi nggak tahu milik siapa ini sekarang. Sofindo kah? Sipep kah?
PTP kah? Memang lumayan jauh lah perjalanan ke Rantau Prapat ini. Kalau nggak dibantu dengan tol, bisa 7 jam kita Medan Rantau Prapat dari Amplas. Ini kita udah dibantu dengan tol saja sekitar 5 jam, setengah jam juga total perjalanan. Bahkan mungkin bisa 5 jam ini. Perhitunganku tadinya jam 11 sampai, tapi kalau melihat situasi ini nampaknya jam 11 lewat juga ini. Nah, inilah situasi jalan. Bayangkanlah, karena jalannya kecil, akhirnya ada 3 truk di depan, ya kan, yang panjang dan besar. Dempet-dempet pula mereka rapat-rapat, ya jadilah. Akhirnya kita pun di sini cuma bisa lari 20, lari 30. Nah, itu yang kami maksud tadi, kalau jalan ini masih seperti ini terus, ya kan, kalau agak banyak saja nanti truk-truk yang lewat, Medan Rantau Prapat itu bisa 9 jam. Nah, ini lihat tuh di depan itu. Ada truk CPO, ada truk yang membawa doser. Itu yang membuat lambat. Nah, belum lagi kami lihat ini ngantri ini pengisian solar. Kayaknya solar lagi langka ini. Macam aja lah yang ada di negara kita ini ya. Nah, nanti solar langka, habis itu beras naik, habis itu pertalite langka. Nah, dari sini kami perhitungkan pun kalau sampai ke pengadilan masih 1 jam lagi nih. Karena dari kota Rantau Prapat ke pengadilan itu jalannya juga kecil, dan itu melewati pertokoan, jadi lagi-lagi jalannya lambat ya. Itu ini ke kiri Padang Halaban, ke kiri Padang Halaban. Padang Halaban ini dulu kami pernah nangani kasus dari LBH Kisaran. Waktu itu lawan kami PT Asam Jawa. Jadi aku masih ingat ini, masuk kami ke dalam itu lumpurnya itu selutut. Masuk kita menjalani sawah-sawah itu, jalannya lumpur. Klien kita waktu itu masyarakat yang sudah menanami sawit, sudah kira-kira 6-7 tahun sawitnya ditumbangi ya. Waktu itu ya masa pemerintahan Soeharto lah. Klien kita akhirnya terusir juga. Klien kita terusir karena kan waktu itu kekuasaan Soeharto luar biasa hebat kan, sehingga tentara yang diturunkan untuk mengusir masyarakat pemilik kebun itu. Nah, yang seperti itulah dulu kami perjuangkan, membela hak-hak rakyat. Saya ingat betul itu Padang Halaban. Masuk ke dalam itu kira-kira 1,5 sampai 2 jam lagi. Waktu itu aku masih barulah mulai jadi pengacara. Seniorku waktu itu Bang Jasnis Sulung, almarhum. Bang Jasnis Sulung ini kepala pos LBH Kisaran. Dia seorang wartawan, tapi pengetahuan tentang hukum cukup mumpuni juga walaupun dia wartawan.
Jadi kalau konsep gugatan ya replik duplik, wah itu makanan sama dia itu. Sampai dulu ingat aku waktu konsep-konsep jawaban dia atau konsep-konsep replik dia, kalau aku bawa dulu ke Medan untuk ditunjukkan sama senior-senior seperti Bang Forman, Bang Rusmanuddin, mereka bilang nggak perlu lagi diperiksa konsep Jasnis Sulung ini, karena walaupun dia wartawan, dia sudah menerima acara. Ya, Jasnis Sulung luar biasa itu. Jadi kalau dulu bersidang di PM Kisaran, dia banyak yang kasih masukan-masukan. Dia banyak yang ngajari aku lah ketika aku baru mulai belajar jadi pengacara. Sesekali kami bersidang di Tanjung Balai, ya. Kadang-kadang kami ke Rantau Perapat ini juga dengan Bang Jasnis Sulung, tapi dia sudah lama, udah meninggal. Ada kisah-kisah menarik juga lah dengan Bang Jasnis Sulung ini. Suatu kali kami menangani kasus dari LBH Kisaran. Jadi kita di LBH itu ada semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa nama-nama yang menerima kuasa itu ketika harus menandatangani kuasa, tapi karena dia ada di luar kota, ya atas persetujuan dia kita boleh menandatangani tanda tangan teman kita itu demi kepentingan klien gitu. Nah, suatu kali kami membuat tanda tangan. Waktu itu almarhum Jasnis Sulung ini menandatangani atau meniru tanda tangannya Bang Alam Sahabdani, Direktur LBH Medan. Ya, karena memang nggak mungkin berkas itu dibawa pulang ke Medan gitu kan, karena perkaranya ada di Kisaran. Ya, memang atas persetujuan dan Bang Alam Sah tidak keberatan gitu. Nah, kemudian entah bagaimana ketika kami berperkara, gugatan dimajukan, rupanya lawan kami itu pakai pengacara Bang Hasanuddin, mantan Direktur LBH Medan. Mantan Direktur LBH Medan itu Bang Hasanuddin bilang, loh ini tanda tangan bukan tanda tangannya Alam Sah. Saya tahu karena dia bekas anak buah saya, kata Bang Hasanuddin. Singkat cerita, tanda tangan itu dilaporkan ke Polres Asahan. Nah, kemudian Bang Alam Sah dipanggil, Bang Jasnis pun dipanggil sebagai tersangka atas pengaduan dari Bang Hasanuddin, kliennya Bang Hasanuddin. Nah, sebetulnya secara hukum Bang Jasnis Sulung itu tidak boleh diproses, tidak boleh diperiksa, karena harusnya yang mengadukan itu adalah Bang Alam Sah, orang yang merasa tanda tangannya telah ditiru kan gitu, dan orang yang merasa rugi karena tanda tangannya ditiru. Nah, tetapi lucunya yang mengadu itu pihak ketiga, polisi menerima juga pengaduan itu, sampai akhirnya perkaranya P21 di Kejaksaan. Nah, ini bagi kami sebetulnya peristiwa-peristiwa
apa ya, penyelewengan hukum sebetulnya. Tapi ya penyelewengan hukum ini kadang-kadang dilakukan oleh penguasa dan ditolerir oleh pihak kejaksaan. Jadilah bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran. Nah, pada masa itu memang Bang Jasnis Sulung ini kebetulan dia seorang wartawan dan sering mengorek-ngorek dan mencari-cari informasi tentang borok-boroknya pejabat. Nah, sehingga waktu itu nggak tahulah, mungkin pejabat di Asahan Kisaran itu mungkin pun nggak senang lihat dia. Singkat kata, Bang Jasnis ini dijatuhi hukuman vonis oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Seingat saya waktu itu divonis 4 tahun. Nah, saya jenguk dia ke Labuhan Ruku, di lapas Labuhan Ruku. Kemudian dia banding ke Pengadilan Tinggi. Seingat saya banding di Pengadilan Tinggi pun dikuatkan. Nah, yang begini-begini kan sebetulnya apa ya, penyelewengan hukum lah ya. Kalau tadi yang mengadu itu Bang Alamsah Hamdani, wajar karena dia pemilik tanda tangan dan dia yang dirugikan. Nah, ini kliennya Bang Hasanuddin yang mengadu. Nah, itulah dunia persilatan kita, dunia hukum kita yang masih perlu ditegakkan, yang masih perlu adanya hakim yang berani menegakkan keadilan ya. Ya, kalau memang tidak masuk di dalam unsur-unsur pidana, harusnya jaksa harusnya tidak P21, dan pengadilan sebetulnya boleh membebaskan atau membatalkan surat dakwaan. Itulah kira-kira sedikit pengalaman tadi ketika melihat daerah Padang Halaban. Saya teringat saja ketika waktu itu kami dengan almarhum Jasnis Sulung Marpau membela perkara petani, dan saya kurang tahu kelanjutan kasus itu seperti apa karena waktu itu saya sudah tidak di LBH Medan lagi. Waktu itu saya sudah bekerja di kantor pengacara Dr. Li Aweng. Nah, tetapi lucunya kurang lebih 9 tahun ya setelah itu, kasus Padang Halaban ini ditangani oleh PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kebetulan saya di situ sebagai anggota di PBHI, makanya saya waktu itu dengar bahwa PBHI menangani kasus tanah yang diserobot di Padang Halaban. Ya, kalau kita mau bercerita banyak ya kasus-kasus yang kami tangani waktu kami di LBH Medan, khususnya yang selalu berbenturan dengan tentara. Ya, bahkan saya masih ingat teman-teman kami suka diskusi. Saya itu dulu di LBH Medan dengan Maya Manurung, kemudian Jafar Siddiq almarhum. Nah, Jafar Siddiq ini meninggal diculik, yang waktu itu diduga diculik oleh tentara dan akhirnya meninggal. Itu masa kekuasaan Soeharto. Memang dulu orang-orang LSM, orang-orang NGO, terutama yang mengkritik pemerintahan Soeharto dulu, memang itu nyawanya terancam. Ya, banyak pengalaman di LBH Medan itu. Ya.